Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan segala aktivitas bagaimana biasanya. Dan jangan lupa tetap semangat. Badminton lovers, bila kita melihat hasil yang dicapai oleh pemain-pemain Indonesia di turnamen Super 1000 BWF World Tour Malaysia Open pekan lalu di Kuala Lumpur, tepatnya di Axiata Arena, memang boleh dikatakan sinar Indonesia redup di sana. Mengapa tidak? Karena pada tahun lalu setidaknya kita masih bisa membawa pulang satu gelar melalui ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, serta masih ada pasangan kita Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emmanuel Wijaya yang lolos hingga babak semifinal. Namun kali ini di Malaysia Open pekan lalu, tahun ini berbeda sekali dengan tahun lalu. Kali ini kita hanya ada 2 wakil yang bisa bertanding hingga babak perempat final saja. Jadi tidak ada yang bisa menggapai kakinya atau melangkahkan kakinya, menjejakkan kakinya sampai di final, apalagi ke partai puncak atau partai final. 2 wakil Indonesia yang bisa lolos hingga babak perempat final adalah pemain ganda putra pasangan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan satu lagi Gregoria Mariska Tunjung. Tentu saja hasil yang bukan menggembirakan, hasil yang tidak menggembirakan bagi Indonesia. Tentu saja juga banyak badminton lovers yang kecewa dengan hasil ini bila kita bandingkan dengan tahun lalu. Apalagi ini merupakan race to Paris, pencapaian atau hasil-hasil yang didapat oleh seluruh pemain internasional di turnamen Super BWF World Tour akan dihitung poinnya untuk lolos ke babak kualifikasi. Dan sejauh ini memang pemain-pemain kita yang sudah boleh dikatakan cukup aman, karena peringkatnya masih berada di posisi yang aman untuk lolos ke kualifikasi Olimpiade di tunggal putra. Mudah-mudahan tidak ada perubahan yang signifikan. Jonathan Christie dan Anthony Ginting yang saat ini berada di peringkat 6 dan 7 dunia akan terus lolos hingga bisa memaksimalkan kesempatan setiap negara mengirim 2 nomornya di setiap dua pemainnya atau 2 pasangan gandanya di setiap nomor. Dan di tunggal putra Jojo dan Ginting sudah bisa dikatakan aman. Kemudian di ganda putra kita masih ada hanya bisa kemungkinan baru 1 pasangan, dan juga di ganda putri begitu 1 pasangan, dan di ganda campuran juga 1 pasangan. Mudah-mudahan mereka semua bisa memaksimalkan waktu yang tersisa, tinggal 3 bulan lagi, mungkin hanya tinggal 6 turnamen untuk penghitungan terakhir di 28 April 2024 untuk lolos ke Olimpiade Paris yang akan digelar di kota Paris bulan Juli dan Agustus 2024. Nah, kemarin kita lihat di ganda putra yang kita harapkan bisa mempertahankan gelar, Pak Ajaria ternyata hanya sampai babak perempat final, dan juga 2 pasangan pelatnas lainnya bahkan hanya sampai babak pertama, mereka langsung tumbang. Leo Daniel dan juga Bagas dan Fikri. Ini saya menghitung 3 pemain pasangan pelatnas karena 1 pasangan yang juga tampil, yakni Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, bukanlah pemain pelatnas. Dan pencapaian mereka juga tidak begitu menggembirakan, hanya sampai di babak kedua karena Ahsan menderita cedera sehingga mereka retired di game kedua. Lalu di ganda putri kita memang tidak mengirimkan pemain di sini di Malaysia Open dan juga sekarang di India Open. Apriani Rahayu dan Siti Fadia tidak bisa tampil karena Apriani masih dalam pemulihan cedera betis yang dialami di tahun lalu. Di ganda campuran juga demikian, pasangan yang diandalkan untuk lolos ke babak utama di Olimpiade Paris, Rino Cripaldi dan juga Pita Haningtyas Mentari, dia harus tumbang di babak pertama. Justru yang
saingan mereka pasangan non pelatnas Dejan Ferdinandsa dan Gloria Emmanuel Wijaya, walaupun sebetulnya pencapaian mereka turun dibandingkan tahun lalu, tapi mereka masih bisa lolos ke babak kedua. Gitu. Juga Rehan dan Lisa, Rehan Novalkus Haryanto dan Lisa Ayu Kusumawati masih bisa lolos hingga babak kedua. Nah, di tunggal putri, Gregoria Mariska tadi sudah saya sebut juga menjadi satu wakil Indonesia yang masih bisa tampil di babak perempat final Malaysia Open pekan lalu. Tapi memang dia harus mengakui keunggulan Chen Yufei dari Cina pada babak 8 besar tersebut. Nah, itulah kalau kita katakan awal yang buruk. Memang ini awal yang buruk jika kita membandingkan dengan pencapaian para pemain Indonesia di tahun lalu. Jadi ini harus menjadi catatan khusus juga buat bidang pembinaan PBSI, Saudara Rioni Mainaki, untuk terus mengevaluasi para pemain yang disiapkan untuk bisa lolos ke Olimpiade. Dan juga sebetulnya dari pertandingan Super 1000 di Malaysia Open kemarin sudah bisa menjadi gambaran bagaimana persaingan yang akan berlangsung di Paris pada bulan Juli Agustus mendatang. Karena seluruh pemain-pemain terbaik dunia minimal 10 besar mereka tampil di turnamen dan wajib tampil di turnamen Super 1000 mandatory fights. Nah, itulah masih ada waktu sebetulnya untuk terus membenahi diri, dan juga kita tahu di tim PBSI sudah membentuk tim pengarah untuk Olimpiade yang secara teknikalnya dipimpin langsung oleh mantan pemain ganda putra kita, Christian Hadinata, dan juga semuanya dimanajeri atau secara umum langsung di bawah tangan atau ditangani langsung oleh Sekjen PBSI, Bapak Fadil Imron. Mudah-mudahan bisa sukses di turnamen berikutnya, terutama di India Open yang saat ini sedang berlangsung. Itu saja. Badminton Lovers, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang belum subscribe channel kita ini. Mudah-mudahan dengan subscribe dan share yang banyak dari Badminton Lovers, channel kita bisa terus berkembang dan terus bisa mensuarakan badminton Indonesia. Salam badminton.